Saya tidak akan memberikan statement yang bisa membuat gaduh, tetapi kalau kita lihat sejarah dari penyalahgunaan profesi pilot itu sudah ada dan Anda bisa lihat dari film American Made. Tetapi pilot itu tidak mungkin kerja sendiri kalau tidak ada orang yang sepowerful Pablo Escobar di negara-negara yang dituju. Itu yang pertama. Asing Indonesia tidak potensi Malaysia mungkin dengan cara ya ada punishment. Penangkapan seorang pilot warga negara Malaysia yang diduga membawa sekitar 26 kg narkotika di Bandara Soekarno-Hatta menyita perhatian publik. Kasus ini memunculkan pertanyaan besar mengenai modus baru penyelundupan narkotika lintas negara melalui jalur penerbangan. Sejauh mana status sebagai awak pesawat memberikan akses khusus di bandara dan apa yang harus dievaluasi agar kejadian serupa tidak terulang? Kita akan membahasnya bersama CEO dan founder Astrojet, Kapten Gemma Guyardi, dan pengamat penerbangan Alvin Lee. Selamat sore Pak Alvin Lee, selamat sore Mas Gemma. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih untuk waktunya. Saya mungkin pertama-tama ingin minta komentar dulu nih dari masing-masing narasumber. Ada seorang pilot, kebetulan memang warga negara Malaysia, pilot Malaysia Airlines, membawa 70.114 butir ekstasi seberat 26 kg. Tanggapan Anda Pak Alvin? Ya, ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya. Pilot itu disalahgunakan untuk menyelundupkan barang-barang yang dilarang. Seingat saya dulu juga pernah ada pilot Indonesia ditangkap di Eropa juga, membawa barang-barang terlarang. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kali ini yang membawa ini adalah pilot dari Malaysia dan tergolong masih pilot muda karena dia masih second officer. Itu paling dia bekerja di maskapai tersebut paling baru sekitar 2 tahun. Ya. 39 tahun dan itu masih muda ya Pak Alvin? Masih muda, second officer. Dia bahkan first officer untuk menjadi senior co-pilot saja belum itu. Ini masih junior ya. Kemudian sekaligus membawa 25 kilo lebih. Ini berarti saya menduga ini sudah berulang kali, sudah berani membawa segitu banyaknya. Dan dari informasi yang saya dapat, dia juga sudah sebelumnya ternyata juga sudah pernah membawa ke Indonesia, tapi tidak sebanyak itu dan lolos. Jadi sekarang semakin berani. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa pilot tersebut bisa lolos dari Malaysia membawa barang terlarang sedemikian banyaknya, ini menjadi tanda tanya. Bagaimana bisa lolos dari Malaysia? Apakah bagasi itu tidak melalui screening, security screening sebelum masuk pesawat? Kalau di Indonesia, bagasi begitu kita check-in, bagasi diserahkan, sebelum bagasi itu masuk ke pesawat, itu masih melalui security screening juga. Ya. Jadi kalau kita menaruh power bank di bagasi kita, itu bagasi kita akan ditahan, kita akan dipanggil untuk dibuka bagasi dulu sebelum bagasi itu bisa lolos ke pesawat. Ya. Ini menunjukkan ada celah keamanan di bandara di Malaysia. Kemudian juga ternyata pilot tersebut juga positif, pengguna juga. Nah, ini saya juga mempertanyakan bagaimana pemeriksaan kesehatan oleh otoritas di Malaysia. Memang untuk pilot-pilot profesional itu setiap 6 bulan ya secara reguler. Itu masih bisa diakali. Kalau pengguna mungkin sebulan sebelum medical check up dia bisa berhenti dulu supaya tidak kelihatan. Disinilah pentingnya ada random check. Nah, ini apakah ini juga lolos juga? Jadi ini perlu ada peningkatan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan awak pesawat untuk menyelundupkan barang-barang terlarang. Demikian Mbak Tasya.
Baik, saya bergeser dulu ke Mas Gema. Mas Gema, kalau tanggapan Anda seperti apa? Bukan pertama kali kita menyaksikan ada pilot yang kemudian terindikasi kalau ini memakai narkoba dan juga menjadi kurir narkoba. Tanggapan Anda seperti apa? Jadi kalau yang saya lihat ini merupakan sebuah tontonan yang luar biasa, kreativitasnya juga luar biasa. Menurut saya ya, menurut keyakinan saya hanya orang yang punya gangguan mental yang berani menjadi pilot airline aktif dengan bawa barang segitu banyak. Itu yang pertama. Karena kalau orang normal dengan kejiwaan yang normal tidak akan mungkin berani. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita tahu bahwa sejarah pilot membawa narkoba itu adalah cerita dari film American Made. Itu real. Dan kalau kita perhatikan, saya mengambil POV lain ya. American Made itu kan pada saat itu dia membawa untuk Pablo Escobar. Nah, pada saat itu juga kita tahu Pablo Escobar itu mafia yang luar biasa, punya power, terus kemudian para aparat hukum di sana juga sudah di-bribe sama dia, sehingga tontonan itu yang namanya narkoba bisa lintas border ya dari Amerika ke negara-negara lain gitu. Nah dari situ kita bisa lihat menanggapi seperti yang tadi Pak Alvin bilang, bagaimana struktural kok bisa lepas dari Malaysia, kok bisa masuk ke Indonesia dan seterusnya. Saya tidak akan memberikan statement yang bisa membuat gaduh, tetapi kalau kita lihat sejarah dari penyalahgunaan profesi pilot itu sudah ada dan Anda bisa lihat di film American Made. Tetapi pilot itu tidak mungkin kerja sendiri kalau tidak ada orang yang sepowerful Pablo Escobar di negara-negara yang dituju. Itu yang pertama. Nah, sekarang saya juga pernah mendengar rumor, dan ini perlu nanti diteliti lebih lanjut. Ini rumor dari beberapa teman-teman intelijen di negara-negara lain, di mana negara-negara tertentu ketika menangkap seseorang yang membawa narkoba, tetapi dia tahu bahwa narkoba itu hanya transit di negara dia, dan dia akan menuju ke negara X misalnya, itu dilepas. Ada negara-negara yang seperti itu. Yang penting kamu bawa narkoba tidak dibawa masuk ke negara saya, kamu ke negara lain silakan. Dan itu silakan nanti di cross check. Nah, ini yang kita takutkan, bahwa yang saya lihat kejadian terkait penerbang dan narkoba, kalau kita tarik garis itu sudah ada indikasi di November 2025 terkait dengan pilot muda yang ditangkap di Maroke, itu yang dipaksa dalam penelitian saya dipaksa membawa buronan kasus narkoba dari Australia yang diselundupkan. Ini orangnya yang pada saat ditangkap itu juga membawa narkoba untuk konsumsi pribadi ya. Tetapi jelas status dua orang ini adalah diduga bandar narkoba besar. Jadi sebenarnya yang dipertanyakan, kalau tadi Pak Alvin lihat dari regulasi penerbangan, kalau saya melihat adalah apa yang terjadi di Indonesia. Ini permainan bandar model baru dengan melibatkan dunia penerbangan. Justru di sini yang sangat disayangkan adalah dampaknya profesi pilot itu menjadi jelek, presiden gitu. Seakan-akan pilot itu sekarang karena mungkin tekanan ekonomi, karena aftur naik, akhirnya kita cari uang dari menjadi kurir narkoba. Nah ini yang bisa kita lihat, tetapi perlu kita perhatikan bagaimana pencegahan distribusi narkoba yang secara meluas. Karena kita melihat juga sudah ada triggernya 2025 dan sudah makan korban pilot muda yang bernama Vidi itu yang diduga memang menjadi korban human trafficking dalam konteks bandar narkoba. Jadi ini kurang lebih mirip seperti film American Made ditambah lagi dengan kreativitas yang berbeda gitu. Oke, saya ingin kembali lagi tadi ke statement pertama Anda. Ini tidak mungkin orang yang dalam keadaan sehat mungkin agak-agak nekat melakukan seperti ini, Mas Gema. Tapi kalau kemudian kita melihat bagaimana cara dia membawa, apakah artinya memang peluangnya ada atau celahnya memang ada sehingga dia kemudian berani untuk melakukan ini? Peluangnya ada dan memang selalu ada peluang itu, karena memang kita kayak misalnya kalau saya lagi on duty ya, walaupun saya tidak aktif di airline, tetapi pada saat saya lagi transit, saya lagi commute untuk terbang di negara yang lain dengan uniform, saya biasanya juga akan mendapatkan privilege untuk crew lane gitu, tetapi bukan berarti barang-barang saya tidak diperiksa. Nah pertanyaannya adalah kalau misalnya kita sebagai pilot aktif, apalagi sudah masuk di maskapai yang sebesar itu, national carrier, kita di dalam meniti karir itu kan juga harus memperhatikan license yang kita dapat. Karena kalau udah seperti ini kan udah pasti kan drug conviction namanya, dan itu license udah pasti hilang gitu kan. Nah ini yang menjadi pertanyaan, kenapa sampai bisa dilakukan hal itu dan bagaimana bandara dari tempat dia berangkat itu. Karena ini yang ditembus adalah 2 bandara besar di dunia loh. Ini bukan negara kecil di Zimbabwe sana kan. Ini kan negara satu Kuala Lumpur internasional, kemudian Jakarta, dan bisa sampai masuk 2 kali. Ini yang ketiga nih bahkan yang saya dengar. Dan ini heads up sih, memang thumbs up buat Barreskrim ya.
Tapi tentunya kan kita tahu kenapa sampai bisa ada 2 kali itu ya itulah, itu konspirasinya lah ya. Kita nggak mau terlalu jauh ke konspirasi, tapi yang jelas, dalam hal yang terjadi saat ini peluang itu selalu ada dan untungnya yang ketiga ini bisa ditangkap. Nah, pastinya kan ada whistleblower. Kalau kita lihat kenapa 2 kali lewat, kenapa yang ketiganya ya karena whistleblower-nya bekerja. Nah, pertanyaannya kenapa kok ada whistleblower ya? Menurut saya sih, menurut keyakinan saya ini adalah persaingan bisnis trafficking drugs. Dan ini yang harus menurut saya ditelusuri, bukan hanya karena profesinya pilot terus kemudian jadi rame. Saya tidak melihat masalah pilot, yang saya lihat adalah ini ada apa? Kenapa ada peredaran narkoba yang sebesar ini dan melibatkan dunia aviasi? Ini pemainnya pasti bukan pemain-pemain kecil, kurang lebih seperti itu.